Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anjak piutang. Nah, anjak piutang di sini dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan factoring atau anjak piutang. Nah, anjak piutang di sini merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah atau alih dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Secara sederhana, anjak piutang merupakan pengalihan piutang dari pemiliknya kepada orang lain. Sedangkan pengertian anjak piutang menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.017/2000 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya, pengertian anjak piutang tersebut dipertegas dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 172/KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk yang pertama yaitu pembelian dan pengalihan, serta yang kedua pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dalam transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Nah, berkaitan dengan definisi anjak piutang tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam kegiatan anjak piutang yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anjak piutang dengan pembiayaan atau financing activity, yaitu dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang, dan anjak piutang non pembiayaan atau non financing activity, yaitu dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan. Yang kedua, transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik atau anjak piutang domestik dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor atau impor. Yang ketiga, yang perlu digarisbawahi juga yaitu objek pembayaran anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu pembayaran anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan kepada individual atau perorangan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang mekanisme dari anjak piutang. Sebelum tahap itu, kita perlu ketahui ada yang namanya pihak-pihak yang terkait di dalam anjak piutang. Pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang itu ada tiga. Yang pertama adalah kreditur atau klien, yang mana itu tugasnya adalah menyerahkan tagihan kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola. Yang kedua adalah perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang tersebut. Yang ketiga adalah debitur. Debitur ini adalah nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditur atau klien. Untuk mekanismenya itu bisa dilihat di makalahnya kami akan menjelaskan mengenai tentang penjelasannya saja ya. Yang pertama adalah kreditur menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur. Selanjutnya adalah debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Yang terakhir adalah perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada si kreditor. Selanjutnya adalah jenis-jenis fasilitas yang ada di anjak piutang. Nah, fasilitas ini itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah berdasarkan pemberitahuan, berdasarkan tanggung jawab, yang ketiga berdasarkan pelanggan, dan yang terakhir berdasarkan wilayah. Sedangkan berdasarkan pemberitahuan itu ada dua jenis, yaitu disclosed dan undisclosed. Untuk pengertiannya bisa kalian baca, dan untuk mekanismenya juga bisa kalian baca di dalam makalahnya kami. Yang ketiga adalah berdasarkan tanggung jawab. Ada dua jenis juga. Yang pertama with research dan without research. Yang ketiga adalah berdasarkan pelanggan, itu ada
ada 7 jenis. Yang pertama adalah full service factoring, yang kedua research factoring, yang ketiga book factoring, yang keempat maturity factoring, yang kelima invoice discounting, yang keenam undisclosed factoring, dan yang terakhir adalah advanced payment. Yang keempat adalah berdasarkan wilayah. Sangat berdasarkan wilayah ini juga 2 jenis. Yang pertama domestic factoring, dan yang terakhir international factoring. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab penjelasan tentang isu-isu anjak piutang, di mana memang di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus terkait anjak piutang, mulai dari penyelewengan dana pembayaran anjak piutang hingga pelanggaran peraturan yang telah dibuat oleh otoritas jasa keuangan terkait anjak piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anjak piutang atau factoring. Usaha anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan factoring sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu, pertama kali digunakan di Mesopotamia. Pertama kali bentuk usaha anjak piutang memang masih sangat sederhana. Pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualannya sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general factoring. General factoring ini kemudian berkembang di daratan Eropa, tepatnya di Inggris. Perusahaan faktor di Inggris pada saat itu sangat membantu para pedagang dari Amerika untuk mengageni penjualan dan mereka di daratan Eropa, dan juga memberikan barang-barang dagangannya dari Inggris yang mereka inginkan untuk diimpor ke Amerika. Revolusi industri di akhir ke-28 untuk mendorong pertumbuhan bisnis jasa general factoring, mekanisme alat-alat tenun tekstil di Inggris telah tingginya minat beli tekstil yang mengakibatkan meningkatnya transaksi ekspor impor. Perkembangan bisnis tersebut otomatis turut memacu pertumbuhan industri factoring Amerika, terutama di New York City. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.